Halo adik-adik, sahabat belajar, jumpa lagi bersama Kak Nia dalam channel Ayo Sinaure. Masih semangat ya? Kali ini Kak Nia akan membahas tentang contoh soal transaksi perusahaan jasa pada bukunya Bapak Rudianto, latihan 3.1 halaman 36. Bagaimana pembahasannya? Yuk mari kita simak. Pada awal bulan Agustus 2012, Tamara mendirikan sebuah perusahaan penelitian pasar atau biasa disebut dengan market research yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas ini diberi nama PT Tamara Research. Selama bulan Agustus 2012, perusahaan ini melakukan serangkaian transaksi, sejak pendiriannya hingga transaksi dengan pihak eksternal. Seperti terlihat pada transaksi berikut. Soal 1. Transaksi pada tanggal 3 Agustus 2012. Tamara menyetorkan ke perusahaan uang sebesar 85 juta sebagai setoran modal saham. Adik-adik silakan dilihat ya pada keterangan di atas, di mana Kak Nia sudah mencantumkan saldo normal akun, di mana rumus yang harus difahami oleh adik-adik yaitu ada aset ditambah dengan beban sama dengan hutang ditambah dengan modal ditambah dengan pendapatan. Dimana di sini Tamara menyetorkan ke perusahaan uang sebesar 85 juta. Berarti ada apa aja yang bertambah? Oke, uang tunai. Uang tunai bertambah senilai 85 juta. Dan ada apa lagi yang bertambah? Ya, setoran sebagai modal saham, maka ada modal juga yang bertambah senilai 85 juta. Adik-adik lihat, untuk yang sebelah kiri dari persamaan dasar akuntansi, itu berada pada sisi apa pada saat mengalami penambahan? Pada saat mengalami penambahan, iya betul, ada di sisi debit. Maka kas di sisi debit senilai 85 juta dan ada modal saham. Pada saat modal bertambah itu ada di sebelah apa adik-adik? Yang ada di sebelah kanan dari sama dengan itu jika bertambah atau saldo normalnya ada di sisi kredit. Betul. Jadi jika modal bertambah maka ada di sisi kredit. Maka jurnal yang bisa kita buat yaitu bagaimana? Ya, betul. Kas pada modal saham atau pada modal saja senilai 85 juta. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2, tanggal 5 Agustus 2012, PT Tamara Research membeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000 secara tunai. Perlengkapan termasuk pada akun apa adik-adik? Ya betul, akun aset. Nah, secara tunai berarti ada pembayaran kas secara tunai senilai 2.500.000. Maka ada perlengkapan aset yang bertambah dan ada aset yang berkurang. Senilai 2.500.000. Nah, adik-adik lihat, kalau aset bertambah ada di sisi mana? Debit. Kalau aset juga berkurang ada di sisi kebalikannya, maka di sisi kredit. Yang di sisi debitnya yang mana? Yang bertambah? Perlengkapannya. Maka jurnal yang bisa kita buat ada perlengkapan pada kas senilai 2.500.000. Jangan lupa ya adik-adik, untuk saldo normal yang sudah Kak Nia tulis di atas, Kak Nia catat di atas, yang Kak Nia bold warna merah, itu harus adik-adik pahami bahwa yang di sebelah kiri dari sama dengan itu ada aset dan ada beban, itu saldo normalnya ada di debit. Kalau yang di sebelah kanan itu saldo normalnya ada di sebelah kredit. Apa yang dimaksud saldo normal? Pada saat akun-akun tersebut mengalami penambahan. Oke, Kak Nia lanjutkan ya.
Di soal nomor 3, 8 Agustus 2012. PT Tamara Research membeli peralatan kantor seharga 15 juta secara tunai. Ini sama ya kayak soal nomor 2 bahwa peralatan kantor termasuk pada akun A, aset. Maka ada aset yang bertambah dan ada aset yang berkurang. Maka jurnal yang bisa kita buat yaitu peralatan kantor pada kas senilai 15 juta. Betul. Soal nomor 4, 11 Agustus 2012. PT Tamara Research memperoleh kredit usaha. Apa yang dimaksud kredit usaha? Berarti memperoleh utang dari Bank Permata sebesar 50 juta. Jadi, si PT Tamara Research ini dihutangi oleh Bank Permata sebesar 50 juta. Maka ada apa? Kalau dihutangi berarti PT Tamara Research-nya mendapatkan apa? Uang tunai. Dan ada apa lagi yang bertambah? Utang. Jadi kalau utang ada di sebelah mana adik-adik? Kanan. Kalau sebelah kanan berarti saat hutang bertambah ada di sebelah kredit. Pada saat kasnya bertambah atau kas kan termasuk pada akun aset. Jadi kalau asetnya bertambah atau kasnya bertambah dari sisi debit. Maka jurnal yang bisa kita buat yaitu kas pada hutang Bank Permata sebesar 50 juta. Oke, Kaknya lanjutkan di soal nomor 5, tanggal 14 Agustus 2012. PT Tamara Research membeli kendaraan bekas untuk operasional kantor seharga 80 juta tunai. Ini sama kayak perlakuannya soal nomor 2 dan 3. Di sini ada kendaraan, di mana kendaraan itu termasuk pada akun A, aset. Maka ada aset yang bertambah dan ada juga uang tunai. Di sini ada keterangan tunai. Tunai senilai 80 juta. Maka ada kendaraan atau aset yang bertambah dan ada kas yang berkurang atau aset yang berkurang. Maka jurnal yang bisa kita buat yaitu kendaraan pada kas senilai 80 juta. Oke, selanjutnya di soal nomor 6. Tanggal 17 Agustus 2012, PT Tamara Research memperoleh jasa penelitian produk dari PT KFC sebesar 35 juta. PT KFC belum membayar atas jasa yang dimintanya. Adik-adik, untuk kalimat terakhir ya, PT KFC belum membayar atas jasa yang dimintanya. Berarti ada ada piutang. Mohon maaf adik-adik, berarti ada piutang. Soalnya yang belum membayar itu pihak klien. Jadi kita memiliki uang, tapi yang masih berada di pihak klien, namanya piutang. Senilai 35 juta. Dan juga ada memperoleh jasa penelitian, berarti ada penjualan ya, penjualan jasa yang dinamakan pendapatan. Maka pendapatan bertambah, kalau bertambah ada di sisi mana? Di sisi kredit. Berarti ada piutang pada pendapatan senilai 35 juta. Lanjut di soal nomor 7. PT Tamara Research memperoleh jasa penelitian produk dari PT ATM sebesar 15 juta. PT ATM membayar secara tunai. Kalau ini secara tunai, berarti yang didapatkan bukan piutang yang bertambah, namun kas yang bertambah. Maka jurnal yang bisa kita buat yaitu kas pada pendapatan senilai 15 juta. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 8. PT Tamara Research menerima sebagian pembayaran piutang dari PT KFC sebesar 25 juta. Kita lihat di soal nomor 6, PT KFC memiliki utang pada PT Tamara senilai 35 juta. Dibayarnya masih 25 juta. Nah, berarti ada pelunasan piutang senilai 25 juta. Maka jurnal yang bisa kita buat yaitu kas yang masuk pada PT Tamara Research karena sudah dibayar piutangnya. Dan yang berkurang apa? Piutang. Maka jurnal yang bisa kita buat yaitu kas pada piutang senilai 25 juta.
Soal yang terakhir yaitu PT Tamar Research membayar berbagai biaya operasi mulai dari gaji, pegawai, biaya listrik, telepon, dan sebagainya sebesar 12 juta secara tunai. Nah, berarti di sini ada apa? Ada beban. Bebannya banyak nih, biaya operasi, terus ada gaji pegawai, biaya listrik, telepon, dan sebagainya. Nah, karena ini belum pasti ya bebannya apa aja dicampur jadi satu, maka kita langsung singkat aja menjadi biaya-biaya. Biaya-biaya, kalau biaya bertambah di mana? Di debit. Maka ada biaya yang bertambah di debit dan ada kas yang berkurang senilai 12 juta. Maka jurnal yang bisa kita buat yaitu beban-beban pada kas senilai 12 juta. Oke adik-adik, sekian penjelasan Kak Nia pada pertemuan kita kali ini. Kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya. See you next.